Permisi. Permisi. Ya. Suster Sekar. Mau ngapain ke sini? Maaf, Pak. Saya mau cek keadaannya Namira. Suster nggak bisa ketemu sama Namira. Namira sedang saya hukum. Dihukum kenapa, Pak? Namira itu udah nggak waras, Sus. Dan dia tuh sering ganggu tetangga. Memang seharusnya anak itu saya kirim ke rumah sakit jiwa. Pak, tolong jangan ambil tindakan yang gegabah. Saya lihat keadaan Namira baik-baik aja kok, Pak. Anak saya itu suka ngomong sendiri, Sus. Dia juga sering bilang kalau ketemu sama arwah ibunya. Itu yang namanya baik-baik saja. Sekarang mending suster pergi aja. Baik, Pak. Permisi. Pak. Tolong, Pak. Aku haus, Pak. Pak, apa itu suara Namira, Pak? Itu urusan saya. Menghukum anak itu adalah hak saya. Pergi. Kamu dengar baik-baik. Diam kamu sekarang di kamar. Nggak usah pakai teriak-teriak segala. Atau kamu beneran mau saya kirim ke rumah sakit jiwa? Oh! Enggak, Pak. Enggak. Aku mohon jangan. Kenapa tiba-tiba jadi merinding gini ya? Mungkin cuma angin lewat aja. Suster Sekar? Kenapa suster berpakaian seperti ini? Apa kamu kembarannya Suster Sekar? Bu, Ibu. Ibu mau kemana, Bu? Ibu jangan tinggalin Amira, Bu. Ibu jangan pergi, Bu. Ibu. Ibu jangan pergi, Bu. Namira. Suster Sekar. Kok suster pakaiannya berbeda? Tadi pakaiannya bukan seperti ini. Sebaiknya kamu jangan stres dulu ya. Nanti kamu pingsan lagi kayak tadi. Kamu masih pusing nggak? Enggak, Sus. Ya udah kalau gitu, kamu istirahat yang cukup ya. Saya nggak bisa lama-lama di sini. Sus, ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Apa boleh saya minta tolong? Coba kamu bilang aja sama saya ya. Saya akan bantu sebisa saya. Ibu bilang, tolong bongkar makamnya karena ada yang salah dengan kematiannya. Aku nggak berani sos bilang ini ke Bapak. Karena cuma Suster Sekar yang bisa aku andalkan. Tolong bantu aku ya, Sus. Iya Namira, saya akan bantu kamu ya. Saya akan siapin surat-surat untuk kamu tanda tanganin. Oh ya, Sus. Boleh saya minta bantuan satu lagi? Tolong bantu saya keluar dari sini ya. Saya ingin lihat langsung pembongkaran makam ibu saya. Kamu kok bisa masuk ke kamar ini? Kan tadi saya udah usir kamu tadi dari rumah ini. Kamu nyelinap ya? Pak, aku yang bukain pintu bos Suster Sekar. Saya nggak pernah izinkan perawat ini masuk ke rumah ini.
Sekarang kamu mending keluar atau saya seret paksa. Pak Tiko, saya mau bantu keinginan Namira untuk otopsi jenazahnya Bu Sarah. Saya nggak pernah izinkan itu terjadi. Saya udah dapat izin dari Namira, Pak, selaku ahli waris. Jadi sebaiknya Pak Tiko jangan mempersulit. Saya akan jalanin sesuai prosedur dari rumah sakit dan kepolisian. Kalau Bapak berani kasar lagi ke Namira, Pak, saya juga bisa laporin Bapak. Pastikan semuanya siap ya? Siap, Dan. Siap, Dan. Namira? Bukannya... Iya. Saya tahu apa yang kamu pikirin. Awalnya saya juga kaget begitu tahu bahwa Namira hidup lagi. Tapi itu kenyataan yang ada sekarang. Namira hidup dan ada di depan mata kita. Namira ngalamin mati suri, Mas. Kalian gak usah ngeliat Namira kayak gitu. Dia orang biasa kok, sama kayak kita. Ya kami cuma kaget aja, Sus. Soalnya ini baru pertama kalinya kami bertemu dengan orang yang mengalami mati suri. Biasanya kami cuma lihat di film, Sus. Yaudah, nggak perlu dibahas untuk sementara. Kita fokus sama pembongkaran makam Ibu Sarah. Kita harus lakukan ini dengan cepat. Dan kita juga harus melakukan otopsi. Sesuai dengan keinginan Namira, selaku ahli waris mendiang Ibu Sarah. Terima kasih banyak semuanya. Tolong lakukan otopsi. Saya mau memastikan penyebab kematian ibu saya. Ya, pasti. Pasti kami lakukan yang terbaik. Silakan, Pak. Kenapa bapak kamu nggak datang ke sini, Namira? Dia cuma bapak tiri saya. Dan dia keberatan untuk melakukan otopsi. Hentikan! Hentikan! Pak, tenang, Pak. Tenang, Pak. Saya nggak izinkan makam istri saya dibongkar. Pak, tapi kami sudah mendapatkan izin dari Namira. Kenapa kamu percaya sama Namira? Hah? Lihat Pak RT. Sejak kejadian mati suri, Namira ini jadi aneh, Pak. Suka ngomong-ngomong sendiri. Lagi buat apa sih? Hah? Buat apa makam istri saya dibongkar? Ibu yang nyuruh, Pak. Kalian dengar semua kan? Dengar kan? Namira ini selalu bilang, ibu, ibu, ibu. Dia ini udah gak waras. Ya? Nah, Suster Sekar. Ngapain Suster Sekar bawa Namira sampai ke sini? Hah? Saya bisa tuntut kalian semua. Tolong hentikan. Tutupi lagi makam Bu Sarah. Hal seperti ini, nyali aturan. Kasihan Bu Sarah. Biarkan beliau tenang di alamnya. Kami nggak mungkin menyalahi prosedur. Pembongkaran ini berdasarkan prosedur resmi dan sah. Kami juga minta izin sama Namira selaku ahli waris mendiang Ibu Sarah. Bahkan, Namira sudah menandatangani surat persetujuan pembongkaran makam. Enggak, pokoknya izinkan. Pak, kami mendapatkan izin yang sah dan resmi. Kami melakukan ini semua sesuai dengan prosedur yang ada. Saya, kepolisian, dan juga tim dari dokter forensik melakukan ini semua berdasarkan kecurigaan yang timbul. Ada kejanggalan di kematian Ibu Sarah, dan kami ingin mencari tahu itu. Pak Tiko, kalau urusan sama polisi dan rumah sakit, baiknya ikuti saja prosedurnya, Pak. Silakan dilanjutkan. Ayo. Ibu bunganya bagus banget ya, Bu. Ini dia nih, anak yang nggak tahu diri, nggak tahu sopan santun, anak nggak waras. Pulang juga kamu. Maksud Bapak apa? Aku nggak waras. Aku sehat kok, Pak. Aku waras. Kalau kamu emang waras, nggak mungkin kamu pulang-pulang sendirian, ketawa-ketawa, terus bawa bunga kuburan segala lagi. Hah? Pak Indra, Pak Indra lihat sendiri kan? Gimana anak ini sekarang? Namira, apa kamu baik-baik saja? Iya, saya baik-baik aja. Bahkan sekarang saya lebih baik. Karena saya udah bisa ngeliat ibu saya lagi. Maksud kamu? Ibu kamu kan sudah meninggal. Ada kok di sini. Samping saya nih.
Pak Hendra, Bapak lihat sendiri kan? Dia tuh selalu berhalusinasi, Pak. Selalu bilang ada ibunya di rumah ini. Jujur, Pak, saya tuh udah capek ngurusin dia. Makanya saya minta rekomendasi, Pak, buat masukin dia ke rumah sakit jiwa. Ya udah, nggak usah urusin aku, Pak. Aku bisa kok urus diri aku sendiri. Jahat. Mau kemana kamu? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Pak Tiko, yang sabar ya. Namira, saya datang ke sini untuk mengurus kamu sebagai pengacara. Saya datang kemari untuk mengurus soal akte waris kamu. Dan saya akan jadi penengah antara kamu dan Pak Tiko. Pak Hendra bisa lihat sendiri kan? Pak Tiko, apa keadaan Namira udah seperti ini semenjak dia mati suri? Iya, Pak. Sejak mati suri, Namira semakin bertingkah aneh. Makanya saya minta kehadiran Pak Hendra ke sini untuk merubah data ahli waris dipindahkan ke atas nama saya, Pak. Karena saya nggak punya akses keuangan, Pak, untuk mengurus Namira. Maaf Pak Tiko, untuk merubah semua itu saya nggak bisa. Kecuali ada surat keterangan resmi dari dokter yang menyatakan kalau Namira itu ada gangguan jiwa. Atau satu lagi, ada surat pengalihan yang sudah ditandatangani oleh Namira. Baru saya bisa merubahnya, Pak. Aduh Bel, kamu ngapain sih? Masih banyak cara buat kita ngebuktiin Sekar itu Laras apa bukan. Tapi bukan berarti kita harus main monopoli gini kan? Tante, please deh. Ini tuh bukan monopoli. Ini namanya Ouija. Ini adalah ritual untuk memanggil arwah. Kita bisa nanya apapun di sini. Termasuk kita bisa tanya apakah Sekar itu hantu atau bukan. Tapi apakah cara ini akan berhasil, Bel? Iya, aku juga yakin gak yakin sih Tante. Ya at least kita udah coba lah Tante. Siapa tahu berhasil, ya kan? Bentar Tante, aku mau record dulu. Aku pasang kamera. Oke Tante. Sekarang caranya itu adalah Tante letakkan ujung jari Tante di papannya. Nanti papannya akan memberi jawaban. Ya. Bel, terus kalau seandainya arwahnya Laras datang, terus dia menceritakan semuanya gimana? Tante udah jangan kebanyakan nanya dulu. Udah kita mainin aja dulu permainan ini. Nanti kita lihat papan OJ ini ngasih jawaban apa pas kita nanya Sekar adalah hantu atau bukan. Pejamkan matanya, Tan. Pak Panwija, apakah Sekar adalah hantu atau bukan? Udah cukup Bel, stop ya. Jangan ngelakuin cara seperti ini lagi. Ini sangat berbahaya Bel. Kalau seandainya iya arwahnya Laras yang datang, kalau arwah jahat lainnya tuh kita dicekik, kita mati gimana Bel? Enggak, cukup ya Bel. Tante mau pergi aja. Enggak, Tante takut ah. Nyari-nyari soal arwah
yang dikasih hantu takut lari.